Selamat pagi saudara sekalian, selamat hari Minggu. Mari saudara siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Karena kebaikannya lah, karena kemurahannya lah, kita semua boleh duduk di rumah Tuhan pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Mari pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Kita tinggikan namanya, kita pakai bibir mulut kita untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 minggu telah berlalu, pasti banyak hal yang kita alami, kita jalani, suka duka, sukacita, duka cita juga ada. Tapi firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Dan dia juga berkata, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, pujian ini kita jadikan pujian pembukaan kita pada pagi hari ini. Karena siapakah kita? Kita perlu Tuhan untuk selalu menopang hidup kita. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Manusia tidak bisa memberikan kasih sejati. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kasih itu kepada saudara dan saya. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan
tanganmu kepada Tuhan. Kalau kau butuh Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kalau kau merasa tidak dapat berjalan sendiri, angkat tanganmu kepada Tuhan. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami mengaku kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, di minggu pertama di bulan Agustus ini, kita mulai dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Our worship this morning, we start in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Let the peace and everlasting of the Father, the joy of salvation and the strength of our Lord Jesus Christ, and the power, the comfort, the teaching of the Holy Spirit be with you all. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-6 ayat ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Silakan duduk, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau hari ini kami boleh duduk di rumah-Mu yang kudus, di bait-Mu untuk beribadah kepadamu, bukan karena hebat, gagah, pintar, atau apapun yang kami punya, atau apa yang kami bisa, ya Tuhan. Semua itu hanya karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu yang maha besar. Kami ingin mengembalikan segala puji, hormat, syukur kami kepadamu. Kami ingin mengangkat tangan dan jiwa kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu. Sebagai Allah yang baik, yang terus bekerja dalam hidup kami, kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, Kau tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kau berjanji menyertai kami dalam kesulitan, tantangan, cobaan, ujian, seberat apapun ya Tuhan, Engkau beserta dengan kami hingga akhir zaman. Itulah yang menjadi kekuatan kami, sukacita kami, sehingga kami tetap kuat, bergairah, dan siap menghadapi tantangan apapun di depan kami ya Tuhan. Kuatkan iman kami. Kami saat ini bersahati ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang menantikan karya Tuhan. Kami berdoa untuk Koliang yang kemarin ke emergency ya Tuhan, dan sudah dirilis, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan yang tahu kondisinya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dia, sembuhkan dia,
agar aktivitasnya, ibadahnya tidak sampai terganggu. Kami tidak putus-putus berdoa untuk Lily Chang ya Tuhan. Kami bawa namanya ke hadirat-Mu. Tuhan, Engkau yang menciptakan dia. Engkau yang sanggup juga menyembuhkan dia. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kuasa darah-Mu itu yang sudah menyucikan dosa kami. Kuasa darah-Mu itu menyucikan semua darah yang ada di tubuhnya, di tempat yang tersumbat, yang tidak terpakai. Kau yang menciptakan otak dia, Tuhan, ciptakan lagi sel-sel yang baru dan pulihkan dia. Setiap hari kami melihat ada kemajuan, kami bersyukur. Ketika dokter angkat tangan, Engkau turun tangan ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu bagi dia. Kami minta ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sadarkan dia, bangunkan dia, dan pakai dia bersama Barry kelak. Untuk terus melayani Tuhan, berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami doakan Ibu Nina Panginda, persiapan operasi lutut ya Tuhan, pulihkan kesehatannya. Persiapkan dia juga dalam perbaikan giginya, dan tepat pada waktu Tuhan lututnya dioperasi. Dan dengan mata iman kami melihat dia disembuhkan Tuhan. Kami doakan Lilia yang menantikan schedule untuk operasi ya Tuhan. Berikan dokter yang baik Tuhan, pegang tangan dokter Tuhan yang mengerjakan semua proses ini. Sehingga dia sungguh-sungguh juga disembuhkan. Dan nama Tuhan diberitakan dan diceritakan. Kami doakan semua yang lain yang menunggu pemulihan. Yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Tuhan tahu. Baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir ya Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah dan menyembuhkan. Sebab Engkau berjanji orang yang menantikan Tuhan tidak dikecewakan. Juga menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan. Baik itu keluarga, relasi, keuangan, pekerjaan, status, teman hidup. Dan berbagai pergumulan di dunia yang tidak sempurna ini Tuhan. Kami membutuhkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak. Dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik yang di sini maupun yang mengikuti online. Tuhan, Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau sanggup melakukan mujizat ya Tuhan. Mujizat masih berlaku ya Tuhan. Curahkanlah mujizat-Mu ya Tuhan, yang melampaui pikiran kami, perasaan kami. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, di minggu perjamuan ini kita mau bersama-sama bersuka cita, memuji, meninggikan Allah kita, Allah yang perkasa, Tuhan Yesus yang bangkit dari maut, memberikan saudara kemenangan. Kita semua memperoleh hidup yang kekal. Karya Yesus di kayu salib membuktikan itu kepada dunia bahwa Dia Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa. Mari saudara bangkit berdiri dengan penuh semangat. Tanggalkan beban saudara. Kita puji Dia, Raja di atas segala raja. Mari tepuk tangan saudara. Sambil beri senyum kiri kanan tetangga saudara. Kita sebarkan kasih di tempat ini. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku.
Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari bersyukur saudara. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian Mari bernyanyi baginya, bagi Tuhan. karena Dia Raja. Amin. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatan. Hanya Engkau kekuatan kami, Mazmur dan keselamatan, Mazmur dan keselamatan Dia kami. penolong, Kaulah penolongku, yang pemberi hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Haleluya. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Rajaku, Rajaku. serukan Rajaku. Rajaku. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Amazing love. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven
Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Mari berdiri. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Amin. Say it one more time. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be? How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King. Jesus, you are my King. Let's declare it. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, amazing love. How can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. In all I do, I honor In you. all I do, I honor you. In all all I do. I honor you. Yes, Lord Jesus, you teach us not just sing this song through our mouth, but also from our heart, through our deeds, our action, that all aspects of our life really as an honor to you, Lord, worship to you, that the world may know that we are the true disciple of you, Lord Jesus.
Now we want to pray for our children, our youth, Lord. You bless them when they go to class to learn your words. You bless the teachers. So our children may grow in their faith, in their character, in all aspects of their life. Be more mature. Wherever you put them, Lord, they can be a good witness of you. We pray, we ask blessing in Jesus' name, our Lord and our Savior. Amen. Ya. Hari ini kita mau belajar lanjutan serial khotbah kita dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Tema hari ini adalah bahagianya orang yang lapar dan haus, atau haus dan lapar. Ya. Kita baca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 6, kemudian Efesus 5, itu tambahannya 8 dan 9. Mari kita baca firman dulu sebelum kita berdoa. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Efesus 5, 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami ingin belajar kebenaran-Mu. Tolonglah hamba-Mu boleh menjelaskan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami boleh mengerti, bukan saja mengerti, kami diberi kekuatan, kemampuan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Ajar kami lebih mencintai firman-Mu, kebenaran-Mu, sebab Kau berjanji kepada kami, barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kami. Kami pegang janji-Mu dan kami mohon janji-Mu digenapkan kepada setiap kami. Ya Tuhan, kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, suatu kali ada seorang kakek yang ingin mencari kepuasan hidup atau kebahagiaan hidup. Dia tidak menemukan jawabannya. Suatu kali ketika dia ingin menimba air di sumur dekat rumahnya, dia melihat ada seekor burung pipit di sana, indah sekali. Dan ternyata kakek itu bisa mendekati burung itu dan menangkapnya. Ketika ditangkapnya burung pipit itu, ternyata burung itu burung ajaib, dia berbicara, "Kakek, lepaskan aku. Kalau kamu lepaskan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu mau." Kakek itu mengatakan, "Aku ingin mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan hidup yang sesungguhnya. Apakah kamu bisa memberi aku rahasianya? Kalau kamu tak kasih tahu rahasianya, aku lepaskan kamu." Lalu burung itu berkata, yang pertama, jangan kamu percaya manusia siapapun kecuali Tuhan. Yang kedua, jangan kamu berpikir untuk meraih sesuatu yang tidak mungkin kamu bisa raih. Dan yang ketiga, jangan pernah menyesali masa lalumu, apa yang terjadi. Wah, kakek itu mendengar, ini bagus sekali. Ya. Lalu dia katakan, "Baiklah, aku akan lepaskan kamu." Burung pipit itu dilepas. Waktu dilepas, burung itu berkata, "Hei kakek bodoh, kenapa kamu lepaskan aku begitu cepat? Kalau engkau masih memegang aku akan memberimu sebuah telur emas dan kamu bisa kaya raya." Wah, kakek itu kesel. Dia katakan, "Awas kamu ya." Dia mengejar burung itu. Gak lama kemudian burung itu hinggap di sebuah ranting pohon. Dan kakek itu mencoba menangkapnya, tapi dia terjatuh dan pingsan. Waktu terbangun, burung itu berkata, "Hei kakek, dasar manusia, barusan diajarin, sudah lupa. Kan saya bilang jangan percaya kepada siapapun kecuali Tuhan. Aku kan cuma burung,
Kenapa you percaya kata-kata saya? Kan saya sudah bilang, jangan meraih sesuatu yang tidak bisa kamu raih. Ranting begitu tinggi, kamu mana bisa meraih saya, itu sebabnya kamu jatuh dan pingsan. Dan yang ketiga, kamu lupa bahwa apa yang sudah lewat, yang sudah terjadi, jangan kamu sesali. Kenapa kamu sesali melepaskan aku? Selamat tinggal kakek. Kakek yang bodoh. Goodbye. Ternyata burung itu adalah jelmaan seorang malaikat. Saudara, ini ilustrasi saja. Tapi mengajarkan kepada kita sebuah fakta bahwa secara umum manusia ingin mencari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Tapi dia tahu mencari di mana. Seringkali juga sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi melupakannya begitu cepat. Sehingga seluruh hidupnya, seluruh waktunya, atau kalau bukan seluruh, sebagian besar hidupnya hanya untuk mengejar kebahagiaan atau kepuasan dari hal yang sementara. Misalnya kekayaan, misalnya dari rasa hormat, gelar, pendidikan, kepuasan dunia, kedagingan, kepuasan mata, dan berbagai macam hal yang sifatnya sementara. Permisi tanya, apakah saudara ingin mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan yang sejati? Jangan salah minta. Jangan minta kepada Tuhan hal-hal yang sementara. Jangan minta kekayaan seperti telur emas. Jangan ikuti nasihat manusia, tapi ikutilah nasihat Tuhan Yesus. Dengan jelas Matius pasal 5 ayat ke-6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Istilah lapar dan haus di ayat 6a di situ tidak sama dengan kelaparan atau kehausan yang biasa kita alami, bukan. Ya. Tetapi adalah sebuah kelaparan yang sangat-sangat amat lapar sekali. Jadi udah sangat-sangat amat pakai sekali lagi. Dan haus di sini adalah haus yang benar-benar amat sangat haus sekali. Ibarat orang yang berhari-hari atau sudah lama tidak makan. Dan tidak minum, tidak punya makanan, tidak punya minuman. Saya kira kita belum pernah mengalami seperti itu ya. Kecuali ini korban perang nih ya. Banyak sekali nih korban-korban perang karena tidak ada makanan bisa gak makan berhari-hari. Gak minum berhari-hari. Jadi sangat-sangat haus, sangat-sangat lapar. Kondisi seperti ini yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Artinya, apakah selama ini saudara ketika belajar kebenaran, mencari kebenaran, saudara punya kehausan seperti itu, kelaparan seperti itu, sangat-sangat serius untuk mencari, sangat-sangat serius untuk mendapatkan kebenaran itu. Jadi bukan asal minum atau asal makan, tapi yang benar-benar serius, punya sebuah tekad, punya sebuah perjuangan, aku harus mendapatkan kebenaran itu. Karena itulah yang bisa memuaskan aku. Ibaratnya orang yang lapar setengah mati atau haus setengah mati ya, untuk mendapatkan air minum atau mendapatkan makanan. Nah, hari ini sayang sekali banyak orang ingin mendapatkan kebenaran tetapi setengah hati. Tidak sungguh-sungguh, ya boleh ada, boleh enggak apa-apalah ya. Padahal itu adalah rahasia untuk mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Saya pernah ketemu seorang anak muda, dan ketika ngobrol soal Tuhan, dia mengatakan, sorry Pak, aku gak butuh Tuhan. Kaget saya. Saya ceritakan anugerah Tuhan, dia katakan, aku gak butuh anugerah. Atau hadiah, kekristenan terlalu murahan, dikit-dikit anugerah hadiah. Enggak, saya gak mau yang begituan. Terus terang, banyak orang Indonesia suka gratisan, tapi aku Indonesia gak suka gratisan.
Jadi gak usah nawarin saya hadiah atau anugerah. Dia bilang, saya mau apa aja saya cari sendiri Pak, cari sendiri. Saya katakan, bagaimana dengan soal kematian? You bisa mengalahkannya? Mati saya gak pernah pikir. Kalau mati ya udah habis lah. Gak apa-apa, mati ya mati. Saya gak tahu. Ya, tunggu apa kata nantilah. Yang penting sekarang saya mau senang-senang Pak. Saya mau lakukan apa yang saya mau lakukan, ya. Saya mau kerjakan apa yang saya mau kerjakan, saya mau beli apa, saya mau makan apa, gak ada yang boleh atur saya, termasuk Tuhan. Wah, sombong sekali, saudara. Habis itu kita berpisah. Saya gak tahu hari ini apakah dia sungguh-sungguh sudah mendapatkan Tuhan, atau dia sudah dipanggil Tuhan, saya tidak tahu. Tapi inilah kondisi manusia masa kini. Sebuah sikap hedonisme, bersenang-senang now, ini disebut generasi now. Ini dipengaruhi oleh filsafat eksistensialis. Eksisten saya cuma hari ini. Ya sekarang ini, bila perlu detik ini yang saya mau senang, nanti lupakan saja. Ini manusia hari ini, saudara. Kita menghadapi generasi yang sangat sulit. Itu sebabnya haus dan lapar akan kebenaran itu sangat-sangat sedikit orang yang mencari dan mengejarnya. Bahkan sengaja menolaknya. Saya baca sebuah kesaksian, sebuah cerita, sungguh berita di Jepang. Ada seorang gadis Jepang, dia bermaksud bunuh diri. Ini sekarang iblis pintar sekali, anak-anak muda yang stres, yang mau cari nama, ya, ditawarin bunuh diri seolah-olah solusi. Apalagi ditambah dengan ajaran reinkarnasi dari film-film. Sekarang kalau saudara suka lihat drakor, ya, drama Korea bersambung, atau dracin, drama Cina juga ada yang bersambung, ya, itu memasukkan filsafat atau memasukkan konsep reinkarnasi. Nanti ada hidup lagi yang kedua. Sekarang kamu susah gak apa-apa. Sekarang kita gak bisa saling mengasihi, gak apa-apa. Nanti hidup kedua kali, kita ketemu lagi. Jadi ya mau mati ya mati, gak apa-apa, bunuh diri aja. Karena itu solusi untuk bisa lahir lagi. Wah, itu ngaco, saudara. Jadi di Jepang ada seorang gadis yang ingin bermaksud bunuh diri, lalu dia telepon reporter TV. Dia katakan, aku rencana mau bunuh diri, tolong datang untuk direkod, nanti disebarkan seluruh dunia. Wah, hebat ya, dia pengen begitu. Ini manusia aneh, tapi nyata. Nah, reporter yang diminta untuk merekam kejadian itu, ternyata dia mau. Lalu direkamlah, saudara. Ya, kejadian gadis itu bunuh diri, ditayangkan dan menjadi sebuah berita yang mengguncangkan masyarakat di sana. Dua-duanya, si gadis yang bunuh diri dan reporter, dua pihak dikecam masyarakat habis-habisan. Ya, walaupun sebagian besar percaya reinkarnasi, tapi itu hal yang gila. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah diwawancara dan ditanya? Mereka berkata, apa salah kami? Kami hanya melakukan apa yang kami bisa lakukan dan diminta lakukan. Ini loh saudara manusia hari ini. Manusia yang tidak membutuhkan kebenaran. Manusia yang berpikir melakukan kesalahan pun sama dengan benar. Kami tidak melakukan apa-apa kok. Ini kan hanya merekam tugas kami. Saudara, tidak melakukan apa-apa tidak sama dengan tidak berdosa. Tapi kalau saudara tahu kebenaran, tidak melakukannya, itu pun adalah dosa. Jadi yang mengatakan, ya udahlah yang penting gue gak A, gue gak B, gue gak C, saya oke, gak langgar hukum, gak menyakiti orang lain, ya. Saya urus dunia saya sendiri, ini individualisme.
Duniaku sendiri, aku gak mau tahu kamu. Kamu mau gimana jungkir balik, terserah. Yang penting aku gak ganggu kamu, aku gak langgar hukum, aku gak lakukan A, B, C, D yang merugikan orang lain. I'm okay. It's not. Alkitab mengatakan tidak okay. Kalau kamu tahu kebenaran tetapi engkau sengaja tidak mau melakukannya, itu sama dengan dosa. Itu sama dengan dosa. Permisi tanya saudara, apakah hari ini saudara ingin mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati sesungguhnya? Harus lapar dan haus, sehaus-hausnya secara serius mencari dan mengejar kebenaran itu. Nah, istilah kebenaran di ayat 6a di sini, ini ada hubungannya dengan hubungan yang benar dengan Allah secara vertikal. Kebenaran ini berhubungan dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah yang vertikal dan juga berhubungan dengan manusia secara horizontal. Itu sebabnya salib Kristus punya dua tiang itu, yang vertikal dan kemudian yang horizontal. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menyelesaikan permusuhan kita dengan Bapa di sorga secara vertikal, kemudian membuat kita bisa berelasi dengan manusia, bukan cuek, bukan tidak peduli. Berelasi dan menjadi berkat bagi manusia secara horizontal. Itu sebabnya ayat dukungan kita tadi di dalam Efesus 5 ayat 8 dan ke-9 mengatakan, dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu kamu belum selamat, kau hidup dalam kegelapan. Sama dengan dunia yang menuju kebinasaan. Tetapi sekarang kamu adalah terang, bukan lagi gelap. Di dalam Tuhan, ini kata kunci. Di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara melihat itu vertikal, di dalam Tuhan. Yang gelap jadi terang. Statusnya berubah. Ayat selanjutnya. Karena terang berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Horizontal. Kalau kamu sungguh sudah berdamai dengan Allah Bapa, dari gelap menjadi terang, statusmu diubah, maka kamu hasilnya secara horizontal. Kamu menghasilkan kebaikan, kamu menghasilkan keadilan, kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang. Kuncinya di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17, barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, saudara, unik sekali dalam bahasa Yunani, istilah lapar dan haus itu biasanya secara umum diikuti oleh tata bahasa yang disebut partitif genetif. Ini artinya orang yang lapar pengen makan seperti sepotong roti atau satu piring makanan. Dan minum seteguk air atau segelas air, normal. Biasanya itu pakai tata bahasa seperti ini. Tapi unik sekali di dalam Matius 5 ayat 6 ini sangat spesial. Tata bahasanya sangat-sangat berbeda. Tidak pakai partitif genetif, tetapi memakai direct akusatif. Artinya apa direct akusatif? Itu lapar dan haus yang sangat luar biasa. Kalau bisa ingin makan seluruh roti yang ada. Seluruh makan yang tersedia, pengen makan semuanya. All you can eat. All you can eat all. Semuanya. Dan ingin minum semua persediaan air yang ada. Itu direktif akusatif. Dengan kata lain, orang yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus terhadap seluruh kebenaran, bukan sepotong saja. Seluruh kebenaran secara komplit, utuh. Bukan hanya sebagian atau sepotong. Sebab kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang total, utuh, yang diberikan kepada kita lewat Alkitab, firman Tuhan yang utuh dan sempurna. Nah, hari ini banyak orang ingin firman Tuhan yang hanya sepotong, sebagian saja. Kalau boleh dipilihlah ayat-ayat yang bawa berkat, ayat yang bawa senang, ya.
Firman yang dia sukai, yang nggak suka dia bilang, oh itu untuk mertua saya. Oh yang itu untuk teman saya, bukan untuk saya. Dan mulai kemudian memilah-milah firman Tuhan. Oh bukan saja manusia biasa, hari ini juga ada cukup banyak artis, orang-orang terkenal, orang yang sudah top. Ya. Kalau saudara ikutin Indonesia, pengen menjadi pendeta. Supaya bisa berkhotbah, ya, atau menjadi rohaniwan, pelayan full time. Tapi gak mau belajar firman Tuhan secara utuh. Kalau bisa ada kursus kilat jadi pendeta 3 bulan. Pendeta supermi kali, disiram air panas langsung jadi. Ini loh yang terjadi saudara, hari ini kita perlu sungguh-sungguh serius ketika menerima haus dan lapar terhadap kebenaran itu secara utuh. Benar-benar belajar firman Tuhan dan menggali keluar, itu disebut eksegesi. Menggali keluar artinya bukan menambah ke dalam, itu eksegesi. Saya kasih contoh, ada pendeta khotbah begini. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya bernama Ishak. Dia kebingungan. Ya. Dia ragu. Coba kalau dia disuruh Tuhan mempersembahkan istrinya Sarah, pasti dia langsung lakukan. Alkitab gak bilang begituan mempersembahkan istri. Sebab dia katakan, Abraham kalau mempersembahkan Sarah, dia bisa mendapatkan istri kedua, ketiga, keempat. Ini ngawur saudara. Ini exegese. Menambahkan informasi ke dalam Alkitab. Jangan dibuat-buat saudara. Jangan ditambah pikiran sendiri hanya untuk bisa menyenangkan pendengar. Ada lagi yang khotbah begini. Tuhan Yesus menegur perempuan Samaria bahwa dia sudah punya 5 suami. Tahukah saudara, siapa itu 5 suami? 5 suami menurut tafsiran saya adalah ya bahwa wanita itu pecandu alkohol. Lalu juga berdosa percabulan. Ketiga perjudian. Keempat kemalasan. Ya. Siang-siang baru keluar. Lalu ada keserakahan. Saudara ini juga ngarang-ngarang. Bikin-bikin sendiri secara subjektif Alkitab gak bilang begituan. Dengarnya, hebat sekali ya. Dia bisa menafsir 5 suami itu apa. Ngawur. Ada juga pendeta, katanya waktu khotbah. Dia katakan, dia mau khotbah Sakius, dia katakan, Lazarus naik ke atas pohon ingin melihat Tuhan Yesus. Jemaat lebih baca Alkitab, dia bilang. Pak, salah Pak. Sakius bukan Lazarus. Lalu Tuhan Yesus berkata, hei Lazarus, turunlah, itu bukan tempatmu, Sakius di situ. Ini ngarang-ngarang juga saudara, ngawur. Ya, jangan mempermainkan firman Tuhan. Kalau Alkitab tidak bicara, kamu harus diam. Kalau Alkitab bicara, kamu bicara. Dan menggali keluar maknanya. Saya tidak tahu selama ini saudara, bagaimana sikap kerinduan saudara terhadap Alkitab firman Tuhan. Apakah saudara juga hanya memilah-milah dan memilih-milih, hanya ingin sepotong sebagian saja? Rasanya kalau ya sudah ada 1-2 ayat sudah cukuplah, seperti berhala gitu ya. Yang lain nggak tahu. Atau jangan-jangan sampai sekarang kalau saya tanya, saudara bisa hafal 1 ayat nggak? Jangan-jangan pun nggak ada. Ada nggak saudara? Kalau temanmu bilang, kamu orang Kristen ya? Coba kasih saya 1 ayat firman Tuhan yang bagus. Kamu ingatnya apa? Yohanes 3:16 bagus ya, itu ayat IGNC. Ada yang lain? Ada yang lain? Minimal. Tapi kerinduan saya bukan hanya menjadikan 1-2 ayat sebagai berhala, tanda kutip ya. Tapi mencintai semuanya. Memang kadang-kadang kita pikir, ya dibanding orang lain ya minimal saya juga ada renungan pagi walaupun seminggu 3 kali. Ada teman gue yang gak pernah, sebulan baru sekali. Lumayan kan? Lumayan kan saya ke IGNC beribadah seminggu bisa, sebulan bisa 3 kali, absen paling sekali, ya kan? Ada temanku cuma Natal dan Paskah,
Jadi mulai bandingin sama orang lain, merasa diri sudah oke. Padahal cuma sedikit saja, sebagian saja. Ya kan? Saya selalu kok ke IGNC kalau Pak Edi yang khotbah. Tapi kalau tidak, bukan begitu saudara. Ya. Atau setelah berbuat sesuatu, ya, berbuat sesuatu untuk Tuhan, ya merasa saya udah oke kok, baik kok. Jangan saudara, makin melayani makin rendah hati. Atau sudah tahu sedikit, kemudian jadi sok tahu. Jangan. Makin belajar, makin rendah hati. Makin belajar, makin haus. Makin belajar, makin pengen dapat banyak. Makin pengen menggali lebih dalam. Makin hari, makin haus dan makin lapar. Ada sebuah kesaksian yang sangat bagus diceritakan oleh penginjil Robert Summer. Dalam bukunya yang berjudul The Wonder of the Word of God. Di situ dia cerita tentang seorang warga di Kansas. Ya. Itu warga itu korban ledakan. Ya. Korban ledakan kemudian mempengaruhi wajahnya yang rusak, matanya buta, dan kedua tangannya putus. Dia tidak lama menjadi orang Kristen dan pengen sekali baca Alkitab, tapi gak bisa melihat. Karena buta. Ya. Dia kecewa. Kenapa kondisinya begini, baru percaya Tuhan gak lama. Ya. Dia rindu baca Alkitab. Tapi kemudian dia dengar sebuah berita itu dari wanita di Inggris. Ada seorang wanita Inggris yang bisa membaca Alkitab dengan huruf Braille. Ya. Bukan dengan tangan meraba, tapi dengan bibir. Dia pikir, wah boleh juga coba. Lalu dia pesenlah Alkitab Braille itu, supaya dia bisa membacanya, belajar membaca dengan bibir. Tapi begitu Alkitab datang, dia baca pakai bibirnya. Gak rasa. Wah dia sedih. Dia sedih, kecewa, pengen baca, tapi kenapa bibirnya tidak sensitif lagi? Karena ledakan itu. Dia gak bisa membedakan huruf-huruf Braille itu. Sampai suatu hari waktu dia coba-coba, tiba-tiba lidahnya menyentuh huruf itu dan dia sensitif. Wah dia senang sekali. Ternyata gak bisa pakai bibir, bisa pakai lidah. Lah dia belajarlah membaca Alkitab Braille dengan lidahnya dan berhasil. Ini kesaksian beneran saudara. Ketika penginjil Summer menceritakan kesaksian ini, dia bilang, saat aku ceritakan kesaksian ini, orang ini sudah membaca Alkitab dengan lidahnya, seluruh Alkitab 4 kali. Wah saya baca itu sampai terharu ya. Tuhan, seringkali kami yang punya mata, ya, punya tangan, sehat, justru gak sehaus dia mencintai firman Tuhan. Gak selapar seperti dia yang ingin kebenaran firman Tuhan. Bayangkan. Saya bersyukur waktu COVID-19 itu IGNC renungan pagi sehari sefasal 3 tahun kita selesaikan semua perjanjian lama dan perjanjian baru. Gak tahu saudara selesai gak? Kalau tiap hari ngikutin, waktu itu Ruben masih ada di bumi ini bersama Dian, mereka berdua yang setia baca, selesai. Lalu sehari ini kita lanjutkan dengan yang bacanya perikop dikit saja ada renungannya. Saya gak tahu saudara masih males atau sudah males atau masih rajin ya setelah hilangnya COVID. Waktu ada COVID rasanya, wah hausnya bukan main sekarang, ya hausnya es krim, es doger, es cendol, hausnya beda. Mari saudara, kita yang sehat, saudara yang sehat, saya yang sehat, yang diberi mata, yang diberi tangan, mari kita lebih berkobar-kobar. Mari kita lebih bersemangat mencintai firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus katakan mereka yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Istilah dipuaskan ayat 6b di situ menunjuk seorang yang tidak habis-habisnya memiliki persediaan makanan dan minuman. Gak pernah habis, karena apa? Sumbernya tak berkesudahan. Sumbernya tidak terhingga, tidak terbatas. Sehingga tidak pernah habis-habisnya
sampai sepanjang hidupnya. Itu yang tadi kita baca Matius 6:33. Bahwa kalau kamu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kebenaran di situ katanya sama dengan di sini. Matius 5:6 dan Matius 6:33 itu sama katanya. Barang siapa yang mencari kerajaannya, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Sama. Maka segala sesuatunya ditambahkan, bukan hanya diberikan loh, bukan hanya dicukupkan loh. Ditambah-tambahkannya sampai kamu berlimpah ruah, sampai gak pernah habis-habis. Sepanjang hidup saudara mengalami kepuasan yang sejati. Itu istilah dipuaskan di situ. Sumber yang tak pernah habis. Suatu hari saya pelayanan khotbah di Seattle, diundang. Di situ ketemu seorang kenalan. Ya, dia bersaksi. Dia bilang ketika Amerika dihantam oleh teroris peristiwa 11 September, ya, banyak perusahaan yang lay off, ya, PHK pegawainya, termasuk di perusahaan dia tempat bekerja. Hampir 80% semua di lay off. Tapi dia tidak, sebab dia adalah orang penting di perusahaan itu. Perusahaan itu hampir bangkrut. Dia disuruh tinggal. Tetap boleh bekerja, tetap digaji, tapi syaratnya harus menciptakan program baru bagi perusahaan. Dia pinter, saudara, ya, di komputer. Programnya apa? Dia bilang, buat perjudian global. Wah, jadi dia harus buat program perjudian global. Karena itu bisa mendapat banyak keuntungan. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan kalau sini buat program ini bisa merusak orang banyak. Ya, ini melanggar kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku gak mau. Tapi akibatnya keluar kalau gak mau. Pilihannya. Nah, saya tanya kamu, kalau kamu ahli komputer pinter, kamu pilih mana? Kamu tetap lakukan atau kamu keluar? Gak mudah. Seringkali manusia itu lebih bela pekerjaan, mati-matian. Dan melupakan moral, melupakan keluarga, melupakan kesehatan dan lain-lain. Ya. Masih ingat renungan pagi bola kaca dan bola karet kah? Hah? Kerjaan itu bola karet, jatuh masih membal. Gak dapat kerjaan satu bisa dapat kerjaan lain. Tapi kesehatan, mau keluarga, mau moral, mau kayak bola kaca. Begitu jatuh pecah, habis. Tapi manusia mati-matian bela bola karet, lupa bola kaca. Itu kan terjadi. Coba kalau kamu udah bangkrut dan sakit, pernah nggak bos ingat kamu? Enggak. Siapa yang ingat? Keluargamu. Dia bergumul, gimana Tuhan? Lalu dia bilang, akhirnya dia pilih keluar. Gak ada punya kerjaan, keluar. Saya tidak mau melanggar firman Tuhan, saya tidak mau buat banyak orang berdosa. Lalu beberapa waktu kemudian dia diberikan hikmat. Ya, setelah berdoa, dia mulai perusahaan sendiri. Bergerak di bidang security system di Homeland. Jadi dia bikin program security system. Karena memang waktu itu Amerika lemah sehingga bisa kebobolan ya, di Homeland Security. Dan dia katakan puji Tuhan, perusahaannya maju pesat, ya. Dia bisa mendapatkan keuntungan jutaan dolar. Tuhan berikan lebih. Jadi saudara kalau ke airport kemana, Homeland Security punya kamera, ya, dia punya sistem. Kalau saudara bolak-balik, dia bilang kalau kamu di airport bolak-balik di depan kamera yang sama, 3-4 kali pasti dipanggil. Salah satu yang dia kerjakan. Jutaan dolar. Puji Tuhan karena kesetiaannya kepada Tuhan. Kesetiaannya kepada firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Dia dipelihara. Dipuaskan. Bukan saja dicukupkan, ditambahkan. Bahkan berkelimpahan.
karena dia mentaati firman Tuhan. Saudara, intisari dari kebenaran firman Tuhan di sini adalah Kristus, Sang Firman yang turun dari sorga. Dengan kata lain, kalau kamu melanggar firman Tuhan, itu sama dengan menentang Yesus Kristus. Saya mengerti gak? Sejajar. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, ketika aku mengenal Kristus dan kebenarannya dan kebangkitannya. Tapi Kristus duluan, pribadi Kristus. Ketika aku mengenal pribadi Kristus, maka semua yang tadinya kuanggap berharga, sekarang kuanggap seperti sampah. Seperti kotoran saja. Sebab itu Paulus dia bilang, aku lebih mau mengasihi Tuhan daripada mengasihi berkatnya. Nah, saudara pilih mana? Kalau pribadi Tuhan dan berkat Tuhan pilih mana? Halo? Hah? Dua-duanya, pinter juga. Tapi kalau harus memilih antara berkat Tuhan dan pribadi Tuhan, saudara pilih mana? Penting sekali. Ketika kamu mendapat pribadinya, kamu mendapat segala sesuatu sebab dia sumber. Tapi kalau saudara hanya mau berkatnya dan lupa membangun hubungan yang erat dan bergaul dengan Kristus, itu sementara saja. Yesus bilang, kalau engkau melekat pada pohon anggur, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saudara, ini gak bisa terpisah. Minta apa saja akan diberikan kepadamu. Sebab dengan memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki segala-galanya, berkat yang berkelimpahan, kepuasan yang sejati. Itu maksudnya. Yang tak pernah habis-habisnya. Saya baca kesaksian seorang wanita kecil. Dia cerita, dia tulis, dia bilang, mamaku suka masak, tiap hari masak untuk kami. Masak siang, masak makanan, pagi siapin makanan. Ya. Dia kerja di rumah tangga cukup sibuk, cukup lelah. Mempersiapkan papaku, mempersiapkan makanan buat aku. Dia bilang, saya ingat sekali, suatu kali waktu makan malam, mamaku menghidangkan makanan, ya, rotinya yang dia hidangkan hari itu gosong. Saya agak kaget, kenapa roti hari ini gosong? Ditaruh di depan papanya. Dia lihat wajah papanya, ada reaksi gak? Gak ada reaksi apa-apa. Biasa saja, papanya ambil roti itu, dia oles mentega dan selai dia makan. Seperti biasa. Ya, dia thank you istrinya, sudah siapkan makanan. Ya. Tapi setelah makan mamanya minta maaf sama papanya. Suamiku minta maaf ya. Roti hari ini agak gosong, mungkin kelamaan. Tapi papanya jawab, oh gak apa-apa sayang, saya suka roti gosong, enak kok. Anaknya gak percaya, jadi dibilang sebelum papanya tidur, dia datangin papanya. Dia bilang, Pak silakan ngomong yang jujur. Saya belum pernah lihat papa makan roti gosong, baru hari ini. Benarkah papa bilang, saya suka roti gosong? Pak Copanya bilang, ya kenapa? Anakku dengar baik-baik ya. Mamamu sudah kerja sepanjang hari dari pagi sampai malam. Menyiapkan semua buat kita sudah begitu lelah. Semua yang disiapkan itu ya harus dihargai. Saya lebih menghargai mamamu daripada cuma ributkan soal roti gosong. Yang mengerti anakku. Anak itu berkata, ya papa aku mengerti. Sekarang aku tahu manusia lebih penting dari benda. Dari materi. Saudara nangkap gak? Pelajaran itu harus ditanam baik-baik di hatimu, di hatiku. Pribadi Kristus jauh lebih penting dari berkat-berkatnya. Suamimu, istrimu, anakmu, manusia, teman-temanmu, ingat itu jauh lebih berharga daripada soal harta benda,
barang-barang kecil, masalah kecil. Jangan diributkan. Bela manusianya. Melekat kepada Tuhan dan melekat kepada manusia. Horizontal, vertikal, dan horizontal. Kebaikan, kemurahan, keadilan, kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran yang seutuhnya mencakup pribadi Kristus. Sebab orang sedemikian akan mendapatkan kepuasan, kebahagiaan yang sejati. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau tinggal di dalam kami selama-lamanya. Beri kami hati yang sensitif untuk mendengar bisikan pimpinan-Mu, bimbingan-Mu, penghiburan-Mu, pengajaran-Mu ya Roh Kudus. Supaya kami tidak menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami rindu mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan yang sejati, yang utuh, yang sempurna, yang tak pernah habis-habis ya Tuhan. Beri kami kehausan dan kelaparan yang utuh itu Tuhan. Terhadap Engkau dan terhadap firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Tuhan Yesus mengundang kita ke perjamuan. Kita nyanyikan It's Your Blood that cleanses me. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu sucikanku. Ya Tuhan Yesus. Darah-Mu beriku hidup, dan darah-Mu bebaskanku sebagai korban penebus. Sucikanku seputih salju, bak salju. Yesusku, domba-Mu yang kudus. It's Your blood that cleanses me. Yes, Lord Jesus, it's Your blood. It's Your blood that gives me life. And it's Your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me whiter than the snow, My Jesus, God's precious sacrifice. Amen. Mari membaca firman Tuhan dari Matius 26 ayat 26 sampai 29. Kita baca bersama-sama kata Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku.
Communion, Lord's Supper, to remind us before, now, and forever. In the future, before, in the past, we remember how Jesus Christ, our Lord, died for us, sacrificed for us. Don't forget His love. Today, we have to spread this good news to many people surrounding us. And in the future, we have hope, eternal hope, that one day we will enter to the feast of the Lamb of God, Jesus Christ. He's the one who invites us to the eternal feast, the most happiness, the most joyful feast in heaven. Setiap kali kita merayakan perjamuan, ingat ada 3 waktu. Masa lalu kita ingat cinta kasih Tuhan, jangan pernah lupa. Jadi orang yang tahu bersyukur, berterima kasih. Masa kini kita harus memberitakan kasih Kristus. Itu tanggung jawab kita sama-sama. Jangan jadi orang Kristen yang cuek, gak lakukan apa-apa. Dan pada masa yang akan datang, nanti kelak di sorga kita akan masuk dalam pesta perjamuan anak domba. Pesta yang paling meriah, paling megah, paling sukacita. Pesta yang kekal bersama Tuhan. Itu pengharapan terbesar. Jangan cepat putus harapan. Jangan cepat putus asa. Orang Kristen tidak boleh putus asa. Dengan pengertian itu, kita masuk dalam perjamuan kudus. In that kind of understanding, we prepare ourselves to enter this communion. Let us pray personal prayer. If you have sin, iniquities, wrongdoing, you can confess your sin. Doa pribadi di hadapan Tuhan, kalau ada hal yang perlu diakui, dosa, kesalahan, minta Tuhan mengampuni, mempersiapkan setiap kita menerima perjamuan. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, diambilnya roti, diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya, dia katakan inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. On the night Jesus was betrayed, He took the bread, He blessed it, and He broke it. He said, this is my body that is broken for you. You eat it as a remembrance of me. Amen. And then He took the cup, He said, this is my blood, new covenant. You take it, drink it for the forgiveness of sin of you, and you do this in remembrance of me. Lalu dia mengambil cawan, dia katakan inilah darahku yang tercurah bagi kamu, ambillah, minumlah. Untuk pengampunan dosa bagimu dan lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Mari kita makan dengan ucapan syukur, dengan iman menjadi berkat yang istimewa. This is the body of Christ that is broken for us. Let us eat with thankful heart. By faith become special blessing for all of us. In the name of our Lord Jesus, we eat together. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan bersama. Amin. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kita. Marilah kita minum dengan ucapan syukur. Mengingat cinta Tuhan. Dengan iman menjadi berkat yang spesial dalam hidup kita. This is the blood of Christ that is poured out for us. Let us drink by faith with thanksgiving. Remember His love. Become special blessing for all of us. In the name of our Lord Jesus, we drink together. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama. Amin. Tuhan Yesus, biarlah kami mengalami Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Roti dan anggur ini menyatu dalam hidup kami, tubuh dan darah-Mu mengalir dalam kami. Jadikan hidup kami penuh kuasa, penuh berkat, penuh kesaksian, penuh kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah setiap pribadi yang sungguh-sungguh percaya kuasa dan kasih-Mu dalam pergumulan apapun. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan berat Tuhan buka jalan yang baru. Tuhan jamah satu persatu. Lord Jesus, we thank you
Because you are in us, we are in you, Lord, become one. Let us experience your power, your love in all our life, Lord, all aspects. Become glory for your kingdom, for your sake, Lord. We thank you, we praise you. You heal those who are in sickness. You open the new way for those who are in struggle, Lord. Pour out your blessing for everyone. We pray in Jesus' name, our Lord and our Savior. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini dan menutup ibadah kita, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there right beside me, and nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru, dan berkat-berkat lainnya, sehingga hidupmu berkelimpahan, sumber yang tak pernah habis. Sehingga kau menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Bapa. Mulai hari ini sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.